Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Brimo si Pendongeng. Di sini kita tidak hanya mendengar cerita, kita mencoba memahami, menafsirkan, dan menembus kabut sejarah yang ditulis langit. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap kisah kuno selalu memiliki dua sisi, yang terlihat dan yang tersembunyi. Ribuan tahun sebelum catatan sejarah manusia terbentuk, bumi bukanlah milik kita sepenuhnya. Langit dan bumi kala itu masih berbicara dalam bahasa energi, dan di antara keduanya, ada makhluk yang disebut para penulis Sumeria sebagai Anunnaki, para penghuni planet Nibiru, bangsa yang turun dari bintang. Di antara mereka, dua sosok paling berpengaruh lahir dari darah yang sama, tapi membawa takdir yang berlawanan, Enki dan Enlil. Enki, sang pembawa air kehidupan, dikenal sebagai penguasa samudera dan kebijaksanaan. Ia adalah sosok yang mencintai ciptaannya, termasuk manusia. Sementara Enlil, sang penguasa angin dan bumi, adalah simbol ketertiban, hukum, dan kekuasaan mutlak. Mereka bukan sekadar dewa. Mereka adalah dua prinsip alam semesta, kebebasan dan kontrol, pengetahuan dan kekuasaan, cinta dan ketakutan. Ketika Anunnaki datang ke bumi, mereka tak hanya datang untuk memerintah, mereka datang untuk menambang. Planet mereka, Nibiru, sedang melemah, atmosfernya rusak, dan emas dari bumi adalah kunci untuk menyelamatkannya. Maka, manusia pun diciptakan. Tidak sebagai raja, tapi sebagai pekerja. Namun disinilah api pertama perselisihan lahir. Enlil memandang manusia hanyalah alat, sekumpulan makhluk tanah yang diciptakan untuk melayani para dewa. Tapi Enki, ia melihat sesuatu yang lebih besar. Dalam kesederhanaan manusia, Enki melihat percikan yang sama yang pernah menciptakan para Anunnaki sendiri, kesadaran. Sebuah kemampuan untuk bermimpi, mempertanyakan, dan menolak tunduk. Dari catatan kuno, tertulis bahwa Enki melanggar perintah saudaranya. Diam-diam ia mengajarkan manusia bahasa, logika, dan rahasia logam. Ia membuka mata kita pada bintang-bintang, dan menyadarkan bahwa kita bukan hanya debu yang diciptakan untuk melayani, tapi percikan dari api langit itu sendiri. Namun ketika manusia mulai tumbuh terlalu cepat, Enlil murka. Ia menurunkan badai, wabah, dan akhirnya, air bah besar. Dikatakan, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai The Great Flood atau banjir besar dalam banyak agama, bermula dari keputusan Enlil untuk menghapuskan manusia dari bumi. Tapi Enki, sang pelindung manusia, sekali lagi melawan. Ia memperingatkan Utnapishtim, yang dalam kitab lain dikenal sebagai Nuh, untuk membangun kapal besar, menyelamatkan keluarga dan segala kehidupan. Dan dari situ, peradaban dimulai kembali, dengan luka di antara dua saudara itu belum pernah sembuh. Sebagian sejarawan menyebut kisah ini hanyalah mitos. Namun yang menarik, hampir semua budaya kuno memiliki versi yang mirip, dari Mesopotamia, India, bahkan hingga Nusantara. Selalu ada dua sosok. Yang satu ingin menjaga keseimbangan, yang lain ingin menguasai. Bisa jadi, ini bukan kisah tentang dua makhluk langit, melainkan dua kekuatan yang ada di dalam setiap diri manusia. Enki adalah sisi yang ingin mencipta, bereksperimen, dan mencintai. Enlil adalah sisi yang menuntut aturan, kendali, dan stabilitas. Dan dunia ini, seperti tubuh manusia, adalah arena di mana dua kekuatan itu terus bertarung hingga akhir zaman. Bahkan di masa modern, simbol-simbol mereka masih hidup. Dalam lambang medis, tongkat ular ganda, dikenal sebagai caducus. Banyak ahli menduga itu berasal dari simbol Enki, sang dewa air dan penyembuh. Sementara Enlil, dalam catatan kuno, sering digambarkan memegang cakra angin, simbol kekuasaan dan kontrol. Dua simbol itu kini hadir dalam sains, politik, bahkan dalam moral manusia. Mungkin tanpa kita sadari, sejarah Anunnaki bukanlah kisah tentang alien yang menciptakan kita, melainkan peringatan tentang bagaimana pengetahuan dan kekuasaan selalu berjalan beriringan, tapi jarang sekali seimbang. Dan jika benar bahwa mereka masih ada di luar sana, mungkin mereka sedang menunggu, melihat apakah umat manusia telah belajar dari kesalahan para dewa. Karena pada akhirnya, yang membedakan kita dari para Anunnaki bukanlah darah atau asal-usul, tapi pilihan. Apakah kita akan menjadi seperti Enki yang menghidupkan, atau seperti Enlil yang menghancurkan demi kendali? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka kisah ini, tekan tombol subscribe.
Dan bantu Om Brimo si pendongeng untuk terus menghadirkan misteri dan pengetahuan dari masa lalu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, siapa yang benar, Enki atau Enlil? Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana sejarah dan langit kembali bersuara.